Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Senang sekali saya Baim bisa hadir kembali buat pecinta podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Thank you udah memantau frekuensi kita ya, channel kita di YouTube ya, yang udah subscribe, yang udah share, yang udah like. Terima kasih banyak atas dukungannya. Mudah-mudahan kami semakin semangat nih buat garap konten-konten berkualitas buat warga Kota Dumai, Riau secara umumnya ya. Baik, pecinta podcaster, di malam hari ini kita hadirkan sesuatu yang spesial ya. Ya, ini pemenang Bujang Dara tahun 2023 ya. Saya perkenalkan dahulu, ada Faiza Putri. Fazia, Om. Hah? Fazia Putri. Fazia Putri ya. Iya. Oke, selamat malam Fazia. Selamat malam, Om. Terima kasih udah datang ya. Terus ada Rauf Pahlevi. Iya. Bener? Bener, Om. Nggak ada kesalahan nih, bener kan? Iya. Bukan Pahlevo kan? Oke, sahabat podcaster, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun dahulu ya. Buah duku, buah dondong, itu adalah nama buah-buahan. Cakep. Oke ya. Jadi pemilihan Bujang Dara merupakan salah satu metode penanaman rasa cinta budaya Melayu kepada generasi muda Kota Dumai ya. Sehingga kearifan lokal tersebut tidak hilang di telan bumi ya, bahkan akan terus maju dan berkembang di masa mendatang. Ini tanggung jawab Bujang Dara nih ya. Mempertahankan budaya lokal ya. Terus kita juga bakal ngobrolin aktivitas sehari-hari ini. Dari Faiza dulu. Apa nih sehari-harinya nih? Masih sekolah? Zizi alhamdulillah masih mahasiswi. Mahasiswi? Iya. Semester berapa? Semester 3. Semester 3? Ya. Oke. Di Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Mantap ya. Hukum ya? Iya. Waduh, hati-hati nih ngomong nih sama orang hukum nih coy. Terus siapa nih? Rauf. Oh, Faruf. Rauf sehari-hari apa Rauf? Kerja. Kerja di mana? Kerja di Pelabuhan Roro. Pelabuhan Roro Dumai. Iya. Oke, udah berapa lama? Ada 3 tahun lah. 3 tahunan ya. Betah ya? Oke, yang penting betah. Terus selama pekerjaan juga emang harus dinikmatin ya. Bener. Jangan ada beban. Terus juga memang niatnya kita juga mencari nafkah, mencari apa ya. Jadi nilai pahala juga ya. Oke, terus kita ke cerita pengalaman dong. Pengalaman kemarin mengikuti ajang bergengsi di Kota Dumai, pemilihan Bujang Dara ya. Pengalamannya dulu ke Rauf dulu deh. Ya. Gimana pengalaman Rauf? Pengalaman mengikutinya itu daftarnya terakhir tuh, pas mau tutup. Online apa pakai apa nih? Formulir ya. Iya. Di kemana daftarnya Rauf? Daftar ke Diskopar, antar ke sana, diwawancara. Terus ya udah nunggu kan. Nanti ditelepon apakah lulus enggaknya. Akhirnya ditelepon. Rame pada waktu itu daftar Rauf. Rame kan daftar terakhir nih. Jadi nggak tahu yang udah daftar sebelumnya ya. Iya. Bocoran nggak ada juga. Ada. Dan terus ada di lingkungan Rauf nih, ada teman-teman sekitar atau teman dekat yang juga ikut? Ada satu angkatan. Lolos temannya? Lolos juga 10 besar juga. Ya. Oke. Terus Zia? Kalau Zizi kemarin dapat kabar pertama dari temen. Lihat di SG-nya kan ada tuh pembagian Bujang Dara gitu kan. Terus Zizi ikut. Waktu itu tapi Zizi masih kuliah Om. Jadi izin kuliah. Ya? Terus ke Dumai wawancara. Waktu itu lumayan rame tapi ya yang ceweknya rame. Terus wawancara, ukur tinggi badan, berat, abis itu udah selesai, besoknya dikasih tahu kalau misalnya lulus bakal ditelepon gitu sama orang dinasnya. Terus prosesnya gimana nih? Setelah udah ditelepon diapain lagi? Setelah udah ditelepon disuruh kumpul untuk pembekalan. Ada karantinanya nggak? Sempat di karantina nggak? Tahun ini nggak ada. Nggak ada karantina ya, tapi nggak masalah deh ya. Terus apa lagi ya? Pengalaman udah. Terus setelah dinobatkan nih menjadi Bujang Dara di tahun 2023 ini. Ini kan ada beban mental juga nih. Ada beban mental. Terus kita juga namanya udah dicap sebagai Bujang Dara. Selain beban mental juga kita punya tanggung jawab juga besar nih. Kira-kira apa yang sudah dilakukan nih pasca kemarin dinobatkan menjadi Bujang Dara Kota Dumai? Apa yang sudah dilakukan? Ya mungkin ada aktivitas secara pribadi atau mungkin dari Dinas Pariwisata ada arahan seperti apa? Rauf, apa nih? Ada. Apa tuh?
Kemarin pelantikan Datuk di LAM. Datuk, ketua LAM baru ya. Jadi hadir di sana. Hadir. Sebagai apa? Sebagai pembawa tanjak. Membawa tanjaknya ya, disematkan. Iya. Oh iya ya. Jadi momen-momen seperti inilah Bujang Dara dihadirkan, terus nanti juga progresnya tuh pasti ya untuk menarik wisatawan, coy. Betul. Ya. Wisatawan kita perkenalkan tentang budaya Dumai, tentang apa yang istimewa di Dumai ya. Betul. Mungkin Zizi di Pekanbaru kan banyak tuh lingkup-lingkupnya, sambil juga sosialisasi kepada rekan-rekan. Begini loh Dumai loh, begini Dumai loh. Ada kerupuk cabenya loh. Ya, yang pastinya sesuatu hal yang kita bisa banggakan di Kota Dumai kita sampaikan. Jadi bisa mengundang wisatawan ya. Terus juga yang pastinya kita menjaga kelestarian budaya kita. Zizi aslinya orang apa nih? Orang Dumai. Maksudnya sukunya kita bilang. Sukunya Minang. Minang? Melayu Ya, Melayu asli. Melayu. Ya intinya kalau kita udah di Dumai, kita nggak ngomong suku-sukuan lagi nih. Ya, kita adalah putra Dumai yang punya tanggung jawab juga melestarikan budaya Dumai ya. Karena yang disebut Melayu itu adalah orang yang berbuat untuk tanah Melayu ini, ya. Itu baru sah disebut Melayu. Nah, ya, apalagi walaupun kita orang apa, kita lahir di sini ya putra daerah gitu ya, nggak ada diskriminasi atau seperti apa ya. Indonesia ya. Terus kita ke ini ada minum dulu dong ya. Iya. Ini ada dari Cleo. Cleo ini adalah minuman mineral ya. Cleo, thank you buat Cleo yang sudah memberikan kita sponsor juga buat malam hari ini ya. Kita minum dulu, boleh diminum ya. Dicoba dulu, baca bismillah, mudah-mudahan rasanya sama seperti air zam-zam. Murni lebih baik. Cleo, thank you ya. Oke. Kita beranjak ke sesi yang kedua ini. Ini agak berat nih kayak ini. Jadi Bujang Dara ini kan dituntut juga nih punya keahlian lah kalian dalam bidang seni ya. Apa nih yang dikuasai nih? Mungkin tari atau Kalau nyanyi. saya seni rupa. Seni rupa? Aduh, seni rupa ada nggak nih anunya bisa lukis-lukis nih? Nggak ada? Nggak ada ya? Ya udah, seni rupa deh. Kalau Zizi? Kalau Zizi nari. Nari, bisa dong ditampilin sedikit ya? Aduh. Boleh ya? Dikit aja. Kita penasaran dong ya? Boleh ya? Boleh. Kalau Rao memang memang nggak ada momennya gitu. Nggak ada. Lama ya. Zizi, sedikit aja Zizi. Ya, fokus kamera ya, kameranya. Ntar aja. Ntar dulu, nanti kita siapin momennya ya. Oke, dan Zizi nanti pokok di menit-menit terakhir nanti wajib ya. Nari. Bisa kita hidupin musiknya bisa, ya. Bisa. Terus ya, Bujang Dara Kota Dumai. Berikutnya juga bakal ngelanjutin ke arah yang lebih tingkat provinsi ya. Jadi sekarang udah proses di provinsi. Ya, sekarang lagi mengurus persyaratan yang mau dikirim. Daftar ya? Iya. Daftaran ya. Jadi mereka berdua juga, Sobat Podcaster Kota Dumai, juga akan melanjutkan ke jenjang pemilihan Bujang Dara tingkat provinsi. Ya, yang pasti kita warga Dumai support dong, dukung mereka. Mudah-mudahan mereka juga bisa menjadi yang terbaik di sana nantinya. Amin. Ya. Berikutnya ya. Ini kan Bujang Dara, anak muda. Gimana tanggapan Rauf dengan kondisi anak-anak muda di Kota Dumai saat ini? Ya. Menurut Rauf gimana nih? Yang menurut kacamata Rauf lah, yang Rauf lihat ya, banyak yang positif dan negatifnya di Dumai nih. Kalau menurut Rauf ya, sekarang kan era udah maju. Orang sekarang lebih mengikuti ke standar TikTok. Standar TikTok. Nah, jadi apa yang viral di TikTok itu yang diikutinya. Kalian kerja kalian apa? Ya kan? Jadi intinya dunia digital ini sudah apalah sejalan dengan saat ini. Tentunya kita anak muda Dumai bisa berkreasi di dalam dunia digital ini ya. Kita ikutin kemajuan zaman ini ya untuk hal yang positif ya. Di TikTok bisa, di tempat lain juga bisa ya. Terus Zizi apa nih tentang anak muda Dumai nih kira-kira? Kalau Zizi sebagai generasi Z ya. Z itu apa generasi Z? Generasi ek ya. Ek bahaya tuh. Apa tuh? Sama sih Om, karena media sosial juga ya kan. Kayak bener-bener pengaruh banget sih sama kami-kami kayak misalnya yang sesuatu hal yang biasa tapi kalau misalnya viral di TikTok atau something itu pasti bakal bener-bener kayak diikutin bener gitu. Tapi kita harus saring juga loh, ini positif apa enggak gitu kan. Cuma kadang kita mirisnya ini, yang viral-viral tuh kalau saya lihat ya, kalau saya ngeliat sendiri ya, banyak yang menurut saya biasa aja sih sebenarnya, cuma gitu. Sementara yang berprestasi seperti yang kita lihat sekarang, ada Korea yang juara dunia gitu, justru gimana gitu ya. Tapi itulah kondisi yang terjadi saat ini, ya mudah-mudahan ya
kita sebagai generasi muda, yang muda-muda seperti adik-adik ini bisa menyaring nih yang mana positif, yang mana negatif ya. Jadi nggak semua ditelan mentah-mentah viral diikutin. Terus jumpa kalian, kamu nyanyi. Itu nggak berbobot gitu kan? Itu merendah. Bapak kita nanya, orang tua kita nanya kan, dari mana nak belum pulang? Kamu nyanyi, dia kan marah gitu kan? Nak tempel. Ya itu gara-gara itu kalau kita tidak bisa menyaringnya dengan baik gitu kan? Iya, benar. Nah, jadi harus kita pilah-pilah lagi. Ini pantas nggak dilontarkan sama orang yang lebih tua atau seperti apa? Kalau sama adik kita mungkin lagi lucu-lucuan kan. Terus buat harapan nih buat pemerintah Kota Dumai ya, terutama Dinas Pariwisata ya, untuk event kedepannya lah ya. Ini tugas kalian berat nih, masih ada sampai tahun 2024 nanti ya. Ada hampir 1 tahun ya. Sebelum ada pemilihan Bujang Dara yang baru, berarti Bujang Dara ini akan melekat sama adik-adik semua nih. Ya. Harapannya nih untuk event selanjutnya nih gimana nih? Pada pemerintah Kota Dumai, terutama Dinas Pariwisata. Mungkin ditingkatkan lagi lebih baik atau seperti apa? Zizi dulu. Kalau Zizi pribadi dengan apa yang udah Zizi dan Bang Rauf rasain, mungkin support sih. Support dan kayak schedule juga, mengatur schedule kami itu sih Om. Udah ada schedule-nya berarti ya? Ada ya. Mungkin nanti bulan depan ini ada kegiatan, kalian udah ditampilkan di sini, udah ada seperti itu ya. Mantap kalau gitu ya. Jadi bukan hanya semata sekedar event habis itu ditinggalkan, tapi adik-adik ini juga harus kita support lagi, diarahkan lagi, tahu juga tanggung jawabnya apa nih ya. Jadi ke arah-arah yang seperti itulah ya. Terus rencana ke depan Zizi dan Rauf ya, apa nih? Secara personalnya lah. Untuk memberi kontribusi buat Kota Dumai ini ada nggak rencana nih yang terlintas dalam kepala atau masih angan-angan? Nggak apa-apa lah, diungkapin aja lah. Apa nih, Rauf? Lebih memperhatikan di bidang seni. Misalnya di seni, menciptakan wadahnya ada ya, seni, komunitasnya jadi, komunitasnya seperti misalnya gedung. Jadi bisa di sini ada orang seni, dimanfaatin lah ya. Iya, betul. Tapi ada loh, di dalam tuh bisa semua sebenarnya. Di dalam tuh kan bisa intinya mengakomodir juga segala kepentingan anak muda, mau nari di situ. Mungkin ada yang sekarang belum ada kan, mungkin seni lukis ya. Rauf lukis ya. Mungkin bisa juga nanti diajukan sama Bapak Ketua Alam yang baru ya. Kayaknya selagi ini positif, saya yakin disupport lah ya. Orang-orang di lembaga adat itu pasti memikirkan juga hal-hal positif buat anak muda kita ya. Silahkan disampaikan aja Rauf ya. Jadi jangan hanya diwacanakan, nanti juga disampaikan ke sana ya. Zizi? Apa tuh? Kira-kira apa tuh? Bagusnya nih, apa saran nih ya? Rencana ke depan buat Zizi lah. Menyelesaikan kuliahnya dulu, habis selesai kuliah nikah ya. Enggak lama lagi Om. Lama lagi ya? Ya, itu apa nih rencananya nih? Kalau si pribadi ya mau fokus kuliah, di hukum, terus ngambil apa, pengacara, advokat atau apa, S2-nya sekalian mau lanjutin, S3, S4 ya. Ada nggak S4 nggak ya? Enggak. Terus ya, dia fokus kepada pendidikan saat ini ya, sambil juga mengemban sebagai Dara Kota Dumai. Mudah-mudahan nanti kita mendoakan lah, sama-sama kita mendoakan, warga Dumai juga mendoakan, mudah-mudahan adik-adik Zizi dan Rauf bisa menjadi yang terbaik juga nih di ajang pemilihan Bujang Dara di tingkat Provinsi Riau, yang tentunya bisa mengharumkan nama baik Kota Dumai juga. Ya. Oke. Berikutnya, ini ada nih. Ini biar glowing loh sih. Ya. Ini produk dari ALN Citra Network. Ada Max Love ya. Ini ada moisturizer ya. Apa nih moisturizer nih? Saya nggak perempuan sih. Lembab gitu ya. Iya. Terus ada Max apa tuh? Lip Serum ya. Terus ada itu sabun mandinya juga. Ini produk-produk dari mereka. Thank you buat ALN Citra Network yang sudah support kita juga menghadirkan 2 putra-putri Dumai ya. Bujang Dara Kota Dumai ya. Terus ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan nih buat sahabat-sahabat, teman-teman warga Kota Dumai? Ya intinya kan anak muda nih sekarang mau berbuat nih nunggu gitu ya. Malu ya. Rauf kan mau daftar nggak ya sampai yang terakhir itu kan berarti kan udah dari awal tuh kan daftar nggak kan ada polemik nih. Jadi gimana anak muda Kota Dumai ini untuk melakukan sesuatu yang positif ini ya dilakukan aja gitu. Jangan banyak pertimbangan gitu kan. Ya, gimana nih Rauf? Kalau menurut saya kita selagi masih muda nggak ilangin lah rasa malunya. Karena ya. Kalau masih muda itu malu nggak apa-apa. Jangan malu-maluin ya. Iya. Kalau udah tua, nah, kami ini udah tua-tua di luar ya. Udah tua-tua. 40. Muda lagi. Itu yang muda tuh, abang Taiwan tuh yang muda tuh. Abang Taiwan tuh agak muda dikit.
Iya, ke sana. Ketua? Iya. Ini ada lagi nih. Aduh, banyak sponsor kita nih ya. Ini ada lagi nih. Ini apa nih? Apa nih? Ini mie keping ya. Mie keping. Dan miswa. Ini produk dari UMKM ya. Ayam merah. Produk rumahan ya. Pabrik mie Gajah Mada. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Mungkin orang tua kita lah tahu lah. Kalau Mama kita, kayaknya tahu ya. Oh ya. Ma tahu nggak Ma ya? Tahu lah. Tahu, Ya. Ma. Ini pabrik mie Gajah Mada yang sudah dari tahun 80-an udah ada di Kota Dumai ini sampai sekarang ya. Mudah-mudahan usaha juga berkembang ya. Terus apa lagi ya yang mau kita tanya-tanya ya? Tentang kuliahnya, tentang kuliah. Terus aku kemarin sempat kuliah. Udah daftar. Cuman nggak jebol kan. Nggak jebol di mana? Di Unri Dumai. Ambil arsitek. Coba lagi dong ya. Mumpung masih muda, apalagi udah kerja kan di Sambi bisa aja. Nggak mesti di situ. Universitas Dumai udah ada kok. Jadi, kita di Dumai sekarang udah punya Universitas Dumai. Itu Amix dan STEMIC. Sekarang dilebur menjadi Universitas Dumai. Jadi bangga dong ya. Kalau sudah jauh-jauh lah ya. Atau di situ juga banyak loh yang lulusan di situ juga punya kemampuan yang baik lah di bidang IT, bidang apa. Tapi kalau memang Rauf nih mau apa nih? Mau disinkronkan dengan kemampuannya arsitek, lukis ya dicapai lah ini ya, dikejar semumpung selagi masih muda. Kalau kami udah tua-tua ini ya ngikut aja lah. Kakak nggak nerima gitu yang lain ini. Memang kita ini masih muda. Tapi desain bisa. Bisa ya? Desain contohnya kafe di Teratai. Wah. Desember Coffee. Itu saya ini. Rauf desain tuh. Wah, keren. Tepuk tangan dong. Zizi juga baru tahu. Itu abang Reki itu ya. Dia juga desain tuh jago. Dia juga memang sarjana bidang desain apa namanya itu? Sarjana apa? Sarjana teknik ya. Teknik ya. Jadi mungkin nanti bisa bertanya, sharing ya. Bisa juga. Yuk ganti kita sini. Oke. Terima kasih buat podcaster yang sudah nonton channel kita. Yang ini ngobrol-ngobrol ringan saja bersama Bujang Dara kita Kota Dumai ya. Terima kasih juga supportnya kepada Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Dumai yang sudah menggelar event yang menarik ini. Yang pasti ini salah satu event yang juga sangat positif ya buat mengarahkan anak muda kita sebagai duta pariwisata, duta budaya untuk memperkenalkan Dumai lebih baik ke dunia luar, daerah lain ya, sampai ke mancanegara ya. Mudah-mudahan nanti Dumai ini lebih kurang Bali gitulah ya. Ya harapan tuh harus tinggi, nggak boleh nanggung-nanggung ya, bukan nggak bisa. Kita cor laut tuh semuanya ya kan. Kita jadikan tol. Apa? Iya, Riau Pesisir. Wah, itu bahas rencana wacana. Jadi kita bahas, ini jadi masa ngomongin politik ya. Ini adik-adik kita jangan kita kotori dulu pikiran politik yang itu ya. Oke, terima kasih Rauf atas kehadirannya. Thank you berat ya. Buat Vivi juga, mudah-mudahan makin sukses di bidang akademisnya. Mudah-mudahan. Perlu closing statement? Ngulang lagi nih, enggak apa-apa ya. Oke, closing statement. Closing statement ini lebih kepada pesan terakhir. Kata-kata. Ya, apa yang mau disampaikan nih buat pecinta podcast yang ada di Kota Dumai ya, buat sahabat-sahabat di luar sana lah. Jadi mereka tahu tersampaikan. Apa yang mau disampaikan di sini? Ya buat temen-temen apalagi generasi Z sekarang nih kan yang suka dengerin podcast, jangan lupa nih yang pengen tahu seputar atau sekitar apa aja nih yang ada di Kota Dumai bisa langsung dengerin aja gitu. Dengerin dan tonton ya, subscribe guys. Terus Rauf apa lagi Rauf? Pesan terakhir. Itu apa nih Bang? Ya, buat masyarakat Kota Dumai lah, buat pecinta podcast, apa mau disampaikan? Apa nih? Serah aja mau ngomong apa? Apa ya? Untuk pencinta podcast. Bukan pencinta pecinta wanita. Bukan ya, pecinta podcast ya. Apa? Ini karena podcast of you, POV baru. Podcast kebanggaan Kota Dumai ini, insya Allah ya. Amin ya. Mari kita dukung. Ya, kita like, komen dan subscribe. Apa? Pantun. Bisa pantun nggak, Rauf? Pantun. Aku tadi pantunnya nyeleneh tadi pantunnya buah duku, buah dondong. Itu nama buah-buahan. Ini ada pantun apa? Ada, Rauf? Kalau nggak ada, kita ganti bukan pantun.
Nyanyi bisa ya, nyanyi Rauf? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi Zizi tadi sesuai dengan janji tadi, ya. Nanti apa sekarang nih? Nanti ya, nanti sih. Oke, terima kasih yang pastinya terima kasih udah hadir bersama kita di sini. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi juga buat anak muda Kota Dumai melakukan sesuatu tuh jangan ragu-ragu ya. Ada event ini ikutin ya. Soal menang kalah memang biasa ya. Penting berbuat ya. Souvenir, bagi-bagi lagi. Aduh, nanti ini ada souvenir nih. Ini yang bisa kita berikan mudah-mudahan bisa menjadi kenang-kenangan buat Rauf dan Zizi. Terima kasih. Terima kasih ya sudah hadir bersama kita. Kita sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.